Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Syarifullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi fundamental dalam fisika, yaitu mengenai dinamika, konsep, gaya, dan gerak. Presentasi kita hari ini akan berfokus pada dinamika yang merupakan studi tentang konsep gaya dan gerak. Kita akan mengkaji bersama dasar-dasar fundamental dinamika yang dimulai dari pemahaman tentang apa itu gaya, jenis-jenisnya, bagaimana hukum Newton menjelaskannya, hingga bagaimana kita dapat menerapkannya secara praktis dalam analisis gerak, salah satunya melalui penggunaan diagram gaya bebas. Sebelum kita masuk ke definisi teknik, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa dinamika ini esensial. Dinamika adalah kunci untuk memahami bagaimana benda bergerak dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dari fenomena nyata yang sederhana seperti mengapa kita perlu mengayuh sepeda untuk bergerak, hingga menjelaskan interaksi kompleks dalam rekayasa modern seperti peluncuran roket. Memahami dinamika memberi kita fondasi yang kuat dalam mekanika klasik. Jadi, apa sebenarnya dinamika itu? Jadi, dinamika adalah cabang mekanika yang secara spesifik mempelajari hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang dihasilkannya. Fokus utama dinamika adalah pada penyebab gerak. Inilah yang membedakannya dari kinematika yang hanya mendeskripsikan gerak seperti posisi, kecepatan, dan percepatan tanpa mempertimbangkan apa yang menyebabkannya. Pendekatan yang kita gunakan dalam dinamika klasik ini berfondasi pada hukum gerak Newton. Pada pusat dari studi dinamika adalah gaya. Gaya didefinisikan sebagai interaksi, baik berupa dorongan atau tarikan, yang dapat menyebabkan perubahan keadaan gerak pada suatu benda. Penting untuk kita pahami bahwa gaya adalah besaran vektor yang artinya ia memiliki nilai atau magnitudo yang juga arah. Dalam sistem internasional, satuan standar untuk gaya adalah Newton, yaitu N, sebagai penghormatan kepada Sir Isaac Newton. Dalam analisis dinamika, kita akan bertemu dengan berbagai jenis gaya. Beberapa yang paling umum diantaranya adalah pertama, gaya berat. Satuannya adalah W, yaitu gaya tarik gravitasi bumi pada benda. Terus kedua ada gaya normal, yaitu N, satuannya, yang merupakan gaya reaksi tegak lurus dari permukaan tempat benda berada. Terus ketiga ada gaya gesek, yaitu F, yang arahnya selalu melawan kecenderungan gerak. Terus keempat ada gaya tegangan, yaitu satuannya T. Dan kelima gaya sentripetal, satuannya Fp, yang berperan menjaga benda agar tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Untuk menganalisis gaya secara efektif, kita menggunakan sebuah alat visual yang sangat penting, yaitu diagram gaya bebas atau free body diagram, disingkat FBD. Metodologi ini membantu kita dengan cara mengisolasi benda yang akan dianalisis, kemudian mempresentasikan semua gaya eksternal yang bekerja padanya sebagai vektor atau panah. Dengan menetapkan sistem koordinat, kita dapat menguraikan gaya-gaya ini baik pada bidang datar maupun pada bidang miring, di mana komponen gaya berat perlu diuraikan. Setelah memahami konsep gaya, kita masuk ke 3 hukum dasar dari Newton. Pertama, hukum Newton 1 yang juga dikenal sebagai hukum
Baman atau inersia. Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya atau sigma F pada benda adalah 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak lurus beraturan. Sifat benda untuk mempertahankan keadaan geraknya inilah yang kita sebut sebagai inersia. Lalu yang kedua itu ada hukum Newton 2 atau hukum percepatan, menjelaskan apa yang terjadi jika resultan gaya tidak nol. Hukum ini dirumuskan secara matematis sebagai sigma F sama dengan M kali A. Ini berarti percepatan itu satuannya A yang dialami benda berbanding lurus dengan resultan gaya, yaitu sigma F yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan massanya. Sederhananya, semakin besar gaya maka semakin besar percepatan, namun semakin besar massa akan semakin kecil percepatannya. Terakhir adalah hukum Newton 3, aksi dan reaksi. Hukum ini menyatakan bahwa untuk setiap gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarannya sama namun arahnya berlawanan. Penting untuk dicatat bahwa pasangan aksi reaksi ini selalu bekerja pada dua benda yang berbeda. Contoh klasiknya adalah saat kita mendorong tembok yang akan menghasilkan yang berupa aksi, tembok akan mendorong kita kembali yang merupakan reaksi. Prinsip ini juga lah yang menjelaskan propul pada roket. Untuk memantapkan pemahaman kita, mari kita lihat contoh soal sederhana pada kasus bidang datar licin. Jika benda 5 kg ditarik oleh gaya 20 Newton, gaya gesek dapat diabaikan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita dapat menghitung percepatannya. A sama dengan F per M sama dengan 20 Newton per 5 kg yang menghasilkan 4 meter per detik kuadrat. Pada contoh lain di bidang miring, kita dapat melihat bagaimana analisis gaya, khususnya gaya normal, menjadi sedikit berbeda karena kita harus menyeimbangkan komponen gaya berat yang tegak lurus bidang. Demikianlah pemaparan mengenai konsep dasar dinamika, mulai dari definisi gaya hingga penerapan hukum Newton. Semoga ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.